Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 7B. Mudah-mudahan teman kalian yang sedang sakit kesembuhan ya. Karena cuaca sekarang itu memang kurang baik. Kalian harus bisa menjaga kesehatan kalian. Kemudian untuk pembelajaran ini ya, apa nanya? Apakah kalian waktu di rumah Bapak sudah kirim di Google Classroom? Apakah kalian sudah buka? Sudah. Ya. Parameter klinisnya itu untuk mengukur badan. Kemudian ada yang menggunakan seorang pekerja yang menggunakan jamba sorong, yaitu dengan mengukur besi ya. Kemudian ada yang mengukur massa dengan menggunakan kaca halus ya. Nah itu merupakan alat ukur yang memang sangat bermanfaat ya. Itu pembelajaran. Coba Bapak nanya ke kelas 7B ya. Kira-kira mengapa sih kok dalam pengukuran itu harus ada menggunakan alat yang lebih teliti selain menggunakan penggaris? Kira-kira ada yang tahu nggak? Macul? Ya silakan. Karena setiap benda Ya. Jadi setiap ukuran itu atau alatnya itu sangat berbeda-beda. Jadi tidak mungkin karena untuk penggaris hanya diukurnya itu dulu karena ketelitiannya itu nyampe 0,1 mili. Ya. Kayak kita ulas ya untuk materi ya, untuk aspek untuk penjelasan materi satuan baku. Bahwa satuan baku itu mungkin kalian masih tahu ya, kira-kira mengenai tentang besaran pokok ada berapa jumlahnya? Ya, besaran pokok ada. Di situ ada massa, ya. Kemudian ada waktu, kemudian ada jumlah jam, kemudian ada intensitas cahaya. Digunakan ada termometer konvensional, ya. Misalkan termometer yang berbahan rasa, kemudian alkohol, kemudian ada termometer klinis ya. Kemudian ada untuk mengukur waktu, di situ ada jam, kemudian ada stopwatch, itu diantaranya itu seperti itu ya. Jadi kita bisa mengukur waktu. Kemudian selanjutnya ada yang menggunakan untuk mengukur plat arus, itu bisa digunakan dengan menggunakan ampere. Materi satuan waktu yang sudah disampaikan itu menjelaskan bahwa satuan waktu yaitu satuan yang memang berlaku secara internasional, kemudian bisa dibandingkan, itu pasti hasilnya sama ya, dari negara satu ke negara yang lain itu pasti akan sama ya. Jadi tidak bisa berubah ya, artinya itu bisa dibandingkan antara yang satu dengan yang lain. Itu penjelasan mengenai tentang satuan waktu. Ya, untuk tujuan pembelajaran hari ini nanti kalian boleh mencoba. Nah, ini ada alat-alat diantaranya yang kita akan lakukan percobaan ya. Di sini yang pertama itu ada alat untuk mengukur massa, kita bisa menggunakan marker laus. Kemudian ada yang digunakan itu mengukur panjang, kita gunakan yaitu sampelnya menggunakan ganda sorong. Kemudian ada alat untuk mengukur waktu, kita menggunakan stopwatch. Kemudian alat ukur untuk mengukur suhu. Di sini yang kita gunakan yaitu ada termometer klinis dan konvensional. Nah itu nanti kita untuk kegiatan selanjutnya kita akan dibagi yaitu tentang kelompok dan akan menggunakan percobaan ya. Nah itu. Oke, sebelum kegiatan selanjutnya kita lakukan ice breaking dulu supaya kalian semangat ya dalam pembelajaran. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat.
ini kita akan melakukan percobaan ya. Sebelum melakukan percobaan, kalian harus bisa melihat dulu ya bagaimana cara penggunaan di sini. Yang pertama yaitu ada rasa haus. Titik awal yang harus dilakukan, kalian harus melakukan kalibrasi, harus dalam keadaan seimbang dulu ya, supaya apa? Supaya pada saat pengukuran itu harus dalam dalam skalanya itu. Kemudian kalau sudah dikalibrasi, sudah standar, ini kenapa nanti kalian masukin benda yang akan di ini ya, rasa haus ya. Kemudian untuk menggunakan jangka sorong, kalian bisa menggunakan ini bendanya, yaitu dengan menggunakan kayu di sini, ya. Nah ini, kalian bisa mengukur ketebalan daripada kayu, ya. Nah ini, cara penggunaannya kalian masukkan ke dalam rangka jangka sorong. Kemudian ini di atas ada pengunci. Nah ini pengunci, supaya apa? Supaya tidak mudah berubah. Jadi harus pas. Ya, kalau sudah seperti ini, ya, ini tidak berubah, ya. Kemudian kamu harus mengacu di titik 0 di skala nulis, masih ingat kan materinya? Kamu lihat di skala utama. Nah ini skala utama yang sebelah kanan itu ya, itu angka berapa? Kemudian posisinya ada berapa? Kemudian di skala nulisnya berapa? Nanti itu aja. Kalau tidak jelas, kalian bisa menggunakan kaca pembesar, ya, lebih terlihat, terutama dalam melihat skala Lunius itu yang berhimpit dan tidak sama. Soalnya kalau skala yang satu dengan yang satunya biasa hampir mirip, ini tuh yang lurus yang mana kan gitu, ya. Kita bisa menggunakan, yaitu dengan menggunakan kaca pembesar. Itu untuk menggunakan jangka sorong. Yang ketiga yaitu dengan menggunakan suhu. Nah ini di sini ada termometer konvensional yang kita gunakan, yaitu dengan berbahan alkohol, ya. Kemudian dalam pengukurannya kita masukin, ya. Ini kita termometer seperti ini, ya, lihatnya. Nah ini kita harus lurus, ya. Kemudian kita tunggu pergerakan daripada alkoholnya, ya. Kalau misalkan terus jalan, oh ternyata ini 25 derajat Celcius ya. Oh berarti suhunya 25 derajat Celcius. Nanti kamu coba, nanti yang dipraktekkan yaitu dengan menggunakan air panas. Kira-kira ada perubahan tidak suhu ruangan ke air panas ya. Nah itu dengan menggunakan termometer laboratorium atau termometer konvensional ya. Kemudian ini ada termometer klinis ya. Silakan kalian akan menggunakan suhu badan kalian yang kamu gunakan ya. Kira-kira siapa yang akan menjadi orang yang untuk dilakukan percobaan menggunakan termometer klinis ya. Oke, yaitu mengenai tentang pengukuran suhu. Kemudian yang keempat yang terakhir yaitu penggunaan dengan menggunakan stopwatch ya. Nanti dikasih air ya, nanti sekitar 250, nanti dikasihkan benda, nanti masukin ya, nanti di saat masukin nanti itu berapa, karena apa, masanya itu berbeda-beda. Nanti yang pada saat ini lebih cepat yang mana, apakah menggunakan karet bos atau juga menggunakan peluru dari logam ya, kira-kira cepat yang mana ya. Ini kalau perlu logamnya nih, nanti kalian bisa gunakan ya. Oke, ini berarti yang kalian harus lakukan permasalahan itu bagaimana cara mengukur benda-benda dengan menggunakan kaca haus, kemudian jangka sorong, kemudian stopwatch, kemudian dengan menggunakan termo. Kalau sudah selesai, nanti ini ada RKPD-nya. Nah, ini ada RKPD-nya, nanti kamu isi. Misalkan kelompok ini, kelompok 1, misalkan raca haus dulu, berarti kamu isi di raca haus dulu, ya. Nanti giliran kelompok 2 selesai, nanti bisa ditukar, ya, bisa dimengerti ya. Nanti berarti oh ini, yaitu dengan menggunakan jangka sorong, berarti nanti giliran. Bisa ya, dimengerti ya. Oke, kalau sudah seperti ini, silakan kalian ambil kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4.
silakan kamu ambil alat masing-masing ya di depan. Mau yang mana dulu? Asal jangan perwakilan 2 orang aja. Jangan sampai kalian ribut. Bahasa. Ya. Oh ini. Dan kemudian sama subah yang tadi mas oke, ambil aero KPD-nya ya. Jangan satu-satu ya. Coba ambil. Ini KPD-nya. Oh ini ambil berapa? Silakan ya kalian coba ya. Kalian coba nanti kalau misalkan ada nanti bapak keliling ya untuk mengambil ini ya. Oh iya, jalan loh. Diem jangan gerak. Diem. Jangan lupa Ya, silakan. Nah, tulis di jawaban ya. Jadi cara mengukurnya itu simpan aja dulu. Jangan itu masih jauh tuh ya. Nanti sampai terakhir nomornya di mana? Nanti ada ukurannya berapa ya? Itu. Bisa kan? Kamu kunci dulu. Kalau sudah itu, kamu kunci. Ya. Kamu lihat di sini. Ya. Kaca pembesarnya, Pak. Nah, ini kan di sebelah sini. Ini 2, ya. Nah, berarti sebelah kanan di Indonesia itu angka 2. Kemudian posisi 0 ada posisi di berapa? Nih, posisi 0 ada di berapa? Ada di antara 3 dan 4 ya, berarti di sok tulis. Sok di catatan tulis. Berarti 2 ya. Sok masukin, siap-siap waktu ya. Sok masukin ini dari atas. Sok satu-satu, karet-karet belum sok masuk. Sok 1, 2. Berapa? Harus cepat ya, harus cepat. Sok yang ini dulu, yang ini. Sok. Nah, ini. Berarti sekian detik karena enggak lihat. Jadi kalau yang ini tadi berapa yang ini? Sok coba dulu yang ini ya. Coba lagi. Sok yang ini tadi berapa? Yang ini berapa? Suhu air hangat itu ada lembar jawab. Oke ya, kalau yang sudah nanti bisa ditukar di kelompok yang lain ya, tukar. Ya, kalau yang sudah silakan. Kalau tukeran dengan kelompok yang lainnya. Itu sama.
Nah, silakan yang sudah sama kelompok yang lain ya. Kalibrasi ini harus dalam keadaan di mall ya. Ini di mall. Jadi misalkan ukur yang ini nanti kamu bisa kurang dari jumlah ini berapa ini? Ini 4,7. Berarti nanti kamu hasil jumlah nanti kurangi daripada 4,7. Karena ini hasil jumlah kalibrasi. Bisa dimana ya? Silakan. Nanti kamu ya tulis hasil daripada untuk kelompok setelah melakukan praktek ya, kemudian mencatat hasilnya, nanti kalian untuk mempresentasikan di depan ya. Kemudian kira-kira hasilnya seperti apa ya, hasil pengukurannya. Kemudian menyebutkan ketelitian atau bisa membandingkan apakah sama atau tidak ya. Silakan untuk kelompok 1 ya, untuk di depan. Nanti teknisnya kalian saya dari kelompok ini ya, kemudian ya mempresentasikan yaitu hasil percobaan dari kelompok ya, ya semua. Silakan yang lainnya dengar. Kalian bandingkan dengan hasil kalian. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1 ya.
Udah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan ya, kelompok 2 ya. Ya, dari representasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya. Kalian tadi mempresentasikan hasil praktek ya. Hasil praktek Bapak lihat dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Yang pertama yang menggunakan jangka sorong itu hasilnya sama ya, Bapak lihat. Lihat ya. Kemudian untuk yang kedua ini menggunakan kaca laut juga sama ya. Karena kelompok 1, 2, dan 3 itu sama ya. Nah, yang membedakan di sini ya, yaitu dengan menggunakan termometer. Karena yang diukurnya air panas itu dari waktu ke waktu, itu air panas karena tidak ditertutup, itu uapnya itu semakin berkurang sehingga setiap kelompok itu suhunya berbeda. Kemudian yang suhu badan juga, karena setiap siswa itu suhu badannya berbeda-beda pada saat menggunakan termometer. Itu yang nomor 3, itu yang bedanya itu setiap kelompok beda ya. Nah, kemudian untuk yang nomor 4 ya, dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 ya. Oke. Kira-kira ya dari hasil pembelajaran hari ini ya, alat ukur mana yang paling sulit pada saat melakukan percobaan? Ya, silakan. Siapa yang bisa mewakili? Ya, silakan. Iya. Ya, oke ya. Jadi yang dikatakan dari kelompok 1 itu memang benar. Jangka sorong menurut kelompok 1 bahwa jangka sorong itu paling sulit karena terdiri dari 2 skala, yaitu skala utama dan skala ya. Sangat berdekatan sekali. Jadi pada saat diputar antara skala utama dan skala minus itu sulit. Jadi antara skala itu ya. Nah itu kemudian ini yang Bapak jelaskan dulu ya. Nah ini yang Bapak jelaskan bahwa penggunaan dengan menggunakan kaca halus yang paling utama yaitu mengkalibrasi atau menstandarkan ya. Nah itu kemudian nanti kamu masuk menggunakan kaca halus, yaitu kalian harus melakukan kalibrasi ya, menggunakan menstandarkan ya pada satu ukuran. Kemudian benda itu disimpan di piringan ya. Kemudian dengan menggunakan jangka sorong, kalian harus betul-betul teliti karena di situ ada 2 skala, yaitu skala utama dan skala minus. Oleh karena itu kalian harus menggunakan kaca cukup besar untuk supaya kesalahannya itu berkurang ya, jadi supaya lebih jelas. Kemudian dengan menggunakan suhu ya, yaitu menggunakan termometer. Berarti kalau dengan menggunakan termometer, mata kalian itu memang harus tegak lurus ya, jadi harus jelas. Kemudian untuk menggunakan termometer klinik
yaitu memang harus berada pada titik suhu badan kalian itu paling tinggi dia. Kemudian menggunakan stopwatch ini ada aturan dengan menggunakan detik atau second, kemudian ada yang menggunakan menit. Ya, itu tergantung waktu yang ya. Mungkin itu ya penjelasan dari alat ukur yang sudah dilakukan percobaan ya itu pada kegiatan kali ini. Silakan nanti kamu di rumah ya. Nanti Bapak kirim di Google Classroom ya. Kamu mengerjakan ya. Ini skala alat dalam bentuk gambar. Di yang pertama di sini ada jangka solong, kemudian di sini ada skala neraca Gauss, kemudian ada skala pada termometer klinik. Yang keempat ini ada stopwatch. Nanti kamu hitung masing-masing dari 01, 2, 3, dan 4. Nanti latihan tugas di rumah. Nanti tugas Bapak kirim di Google Classroom. Ya, bisa dimengerti nggak? Ya. Oke ya. Untuk mengakhiri ya. Kira-kira sebelum diakhiri ada yang ditanyakan tidak? Tidak ada ya. Kalau seperti itu Bapak akhiri ya. Bapak ucapkan banyak terima kasih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.